Sundari, seorang wanita muda dengan wajah sangat putih dan tanpa ekspresi, berdiri tegak di samping mesin dingdong miliknya di Terminal Kelapa Gading, sementara matahari terbenam memantulkan cahaya pada kulit pucatnya yang menyeramkan. Para penumpang yang melewati terminal seringkali menoleh heran, takjub oleh penampilannya yang menyerupai mayat hidup, namun mereka tetap datang berjudi di mesin dingdong yang dia jaga dengan tenang. Suatu sore, seorang preman muda mendekati Sundari dan berkata, "Mayat hidup, uangku habis, bisakah kau memberiku tambahan kredit?" Sambil tersenyum lemah. Sundari hanya mengangguk tanpa ekspresi, memberikan tiket tambahan tanpa kata-kata, membuat preman tersebut merasa dihargai dan kembali berjudi dengan semangat baru. Di sudut terminal, Kang Gombreng, preman paling besar, mengamati interaksi itu dengan tatapan tajam, berpikir bagaimana Sundari bisa tetap tenang di tengah tekanan mereka. Ketika malam semakin larut, suara mesin dingdong yang terus berputar menjadi saksi bisu dari berbagai transaksi gelap yang berlangsung di terminal tersebut. Sundari membersihkan mesin dingdong dengan gerakan teratur, sementara beberapa preman datang menghampiri untuk berjudi atau mencari hiburan di bawah pengawasan Kang Gombreng. Suatu malam, seorang preman mencoba mengintimidasi Sundari dengan berkata, "Kalau kau nggak bantu kami, aku jamin kau bakal jadi korban di sini." Namun Sundari hanya menatapnya dengan dingin. Interaksi singkat itu membuat para preman lain semakin menghormati Sundari, mengetahui bahwa dia bukan wanita yang bisa diremehkan atau diintimidasi begitu saja. Dengan langkah mantap, Sundari menutup hari pertamanya sebagai penjaga mesin dingdong, tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Kang Gombreng, seorang pria bertubuh besar dengan tato mencolok di lengan, berdiri di depan mesin dingdong milik Sundari, memberikan instruksi kepada anak buahnya dengan suara keras. "Kalian tahu aturan di sini, jangan ada yang melanggar atau kau akan menyesal," ujar Gombreng sambil menatap tajam ke arah para preman yang berkumpul di sekitarnya. Para preman yang setia kepada Gombreng menghormatinya dengan cara mereka sendiri, seringkali mengumpulkan uang dari hasil perjudian dan kegiatan ilegal lainnya di terminal. Suatu hari, Gombreng mendekati Sundari dan berkata, "Mayat hidup, aku butuh kau untuk memastikan semua berjalan lancar malam ini, jangan biarkan ada yang mencurigakan." Sundari hanya mengangguk, merasa sedikit terganggu oleh permintaan Gombreng yang tiba-tiba, namun dia tetap menjalankan tugasnya tanpa banyak bicara. Di balik ketenangannya, Gombreng merencanakan sesuatu yang lebih gelap, mencoba memanfaatkan posisi Sundari untuk memenuhi hasrat para preman di terminal. Pada suatu malam, Gombreng memanggil Sundari secara pribadi dan berkata, "Kau tahu, kita bisa menjadikan tempat ini lebih nyaman untuk semua orang, asal kau ikut serta." Sundari menolak dengan tegas, sambil menatap Gombreng dengan mata dinginnya yang tak kenal ampun, membuat Gombreng merasa dihina di hadapan anak buahnya. Kekecewaan Gombreng itu mulai memuncak, dan dia mulai merencanakan cara untuk memaksakan kehendaknya terhadap Sundari, yang dianggapnya menghalangi kekuasaannya. Konflik antara Sundari dan Gombreng semakin memanas, menciptakan ketegangan di antara para preman dan mengancam kestabilan di Terminal Kelapa Gading. Setelah penolakan Sundari, Gombreng memutuskan untuk menunjukkan dominasinya dengan mengancam akan merusak mesin dingdong jika Sundari terus menolak. Suatu malam, Gombreng dan beberapa anak buahnya datang lebih awal ke terminal, berusaha merusak mesin dingdong yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. "Kita semua butuh mesin ini, jadi kau harus mulai bekerja sama, mayat hidup," ujar Gombreng dengan nada mengancam sambil menggenggam tongkat kayu yang besar. Sundari, yang sedang membersihkan mesin dingdong, menatap tajam Gombreng dan dengan tenang berkata, "Mesin ini milik saya, dan saya akan melindunginya sebaik mungkin." Keberanian Sundari membuat anak buah Gombreng ragu, namun Gombreng tetap berusaha menekan kehendaknya dengan keras, meningkatkan ketegangan di terminal. Pertengkaran itu berakhir dengan Gombreng meninggalkan terminal dengan janji akan kembali lebih kuat, meninggalkan Sundari dalam kekhawatiran akan apa yang akan datang. Keesokan harinya, berita tentang ancaman Gombreng menyebar ke seluruh terminal, membuat para preman mulai merasakan kegelisahan dan ketidakpastian. Sundari merasa bahwa ini adalah pertanda awal dari konflik besar yang akan menguji ketahanannya, namun dia tetap fokus pada tugasnya menjaga mesin dingdong. Para preman mulai bertanya-tanya apakah mereka masih bisa mempercayai Gombreng, atau jika ada perubahan dalam dinamika kekuasaan di terminal. Dengan awal konflik yang semakin jelas, Sundari menyadari bahwa dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar yang akan datang dari Gombreng dan para anak buahnya. Pada malam yang penuh ketegangan, Gombreng kembali ke terminal dengan lebih banyak anak buah, berniat memaksa Sundari untuk tunduk pada keinginannya.
Kau pikir kau bisa menolak kami selamanya, mayat hidup. Kini saatnya kau mengakui kekuasaan kami di sini, ancam Gombreng sambil mendekat dengan tajam. Sundari, yang tetap tenang, menatap Gombreng dengan mata dinginnya dan berkata, saya tidak akan membiarkanmu mengendalikan tempat ini dengan kekerasan. Tanpa peringatan, Sundari meraih botol oli bekas yang tersembunyi di dekat mesin dingdong dan menyiramnya langsung ke wajah Gombreng, menciptakan momen keheningan yang mengejutkan. Oli bekas tersebut membuat wajah Gombreng licin dan sulit dilihat, sementara para preman lain terdiam, tidak percaya melihat tindakan tak terduga dari Sundari. Apa-apaan ini? Seru Gombreng, berusaha membersihkan wajahnya sambil melihat sekeliling untuk mencari alasan di balik serangan tersebut. Sundari memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang, menggunakan kemampuan bela dirinya yang terpendam untuk melumpuhkan beberapa preman yang mencoba melawan. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah terminal, dengan mesin dingdong sebagai saksi bisu dari aksi heroik Sundari yang tiba-tiba muncul. Setelah berhasil mengalahkan Gombreng, Sundari berdiri di tengah terminal, napasnya terengah-engah namun tetap tegak, sementara para preman lain mulai melihatnya sebagai sosok yang tak bisa diremehkan. Insiden itu menjadi titik balik bagi Sundari dan para preman, membuka jalan bagi perubahan besar dalam hierarki kekuasaan di terminal Kelapa Gading. Setelah insiden oli bekas, para preman di terminal Kelapa Gading mulai meragukan kepemimpinan Gombreng, melihat ketidakmampuannya untuk mengendalikan situasi. Sundari, yang kini dikenal sebagai wanita tangguh, mulai mendapatkan kepercayaan dari sebagian preman yang merasa terinspirasi oleh keberaniannya. Kita butuh pemimpin yang bisa melindungi kita, bukan yang hanya memeras kita, kata salah satu preman muda kepada Sundari, menawarkan dukungan tanpa ragu. Gombreng, merasa posisinya terancam, mulai merancang strategi baru untuk mempertahankan kekuasaannya, namun semakin sulit menghadapi perlawanan yang semakin kuat. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Gombreng memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sundari dan menghentikan pengaruhnya yang semakin besar di terminal. Sundari, menyadari ancaman tersebut, mulai membentuk aliansi dengan preman-preman lain yang ingin perubahan, menciptakan kekuatan baru di terminal. Pada suatu malam, Gombreng dan kelompoknya menyerbu lokasi pertemuan Sundari, memicu pertempuran hebat yang menggetarkan seluruh terminal. Dengan keahlian bela diri yang luar biasa, Sundari berhasil mengalahkan Gombreng dalam duel sengit, membuat sang pemimpin terjatuh dan kehilangan wibawa. Anak buah Gombreng yang tersisa mulai membelot, menyadari bahwa kepemimpinan mereka telah berpindah tangan ke Sundari yang lebih kuat dan adil. Dengan tumbangnya Gombreng, Sundari resmi menjadi pemimpin baru di terminal Kelapa Gading, membawa harapan baru bagi para preman yang kini mencari perubahan. Keberhasilan Sundari mengalahkan Gombreng menginspirasi preman-preman lain untuk bergabung dengannya, membentuk kelompok baru yang lebih terorganisir di terminal Kelapa Gading. Denganmu, Sundari, kami merasa ada harapan untuk hidup yang lebih baik dan teratur di sini, ujar salah satu preman, memberikan semangat kepada rekan-rekannya. Namun, perubahan ini juga menimbulkan konflik internal, karena beberapa preman merasa terancam oleh struktur baru yang diusung oleh Sundari. Sundari mulai menerapkan aturan baru di terminal, seperti membatasi perjudian dan memastikan keamanan bagi para penumpang, meskipun hal ini tidak disukai oleh semua orang. Beberapa preman yang setia kepada Gombreng mulai merencanakan pembalasan dendam, menyusup ke dalam kelompok Sundari untuk mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Di tengah upaya stabilisasi kekuasaannya, Sundari menemukan bahwa tidak semua orang di terminal mendukung perubahan yang dia bawa, menambah lapisan konflik baru. Kita harus tetap waspada, ada yang tidak senang dengan perubahan ini dan akan mencoba mengganggu kita, kata Sundari kepada kelompoknya saat mereka berkumpul untuk merencanakan langkah selanjutnya. Sementara itu, ancaman dari luar seperti kehadiran polisi korup yang masih bekerja sama dengan sisa-sisa anak buah Gombreng semakin menambah kompleksitas situasi di terminal. Sundari harus menyeimbangkan antara menjaga keamanan terminal dan menangani konflik internal yang semakin memanas, menggunakan kecerdasannya untuk menjaga stabilitas. Dengan segala tantangan yang dihadapinya, Sundari terus memimpin dengan tegas namun adil, membangun reputasi sebagai pemimpin yang tak hanya kuat namun juga bijaksana di terminal Kelapa Gading. Di balik layar, seorang perwira polisi bernama Komandan Rahmat yang dikenal korup mulai merasa terancam oleh perubahan kekuasaan di terminal Kelapa Gading yang dipimpin oleh Sundari. Komandan Rahmat, yang selama ini menerima suap dari Gombreng, mulai kehilangan kepercayaan pada kekuatan baru Sundari dan mencari cara untuk mengembalikan kontrolnya. Suatu hari, Rahmat mendekati Sundari dengan tawaran perlindungan, berkata,
Jika kau bekerja sama dengan kami, aku bisa pastikan terminal ini aman dan tenang. Sundari menolak dengan tegas, sambil menjawab, saya tidak membutuhkan perlindungan dari orang seperti kamu yang hanya peduli pada kepentingan pribadi. Penolakan itu membuat Rahmat marah dan memutuskan untuk menggunakan segala cara untuk menghancurkan reputasi Sundari di mata hukum. Rahmat mulai menyebarkan desas-desus palsu tentang keterlibatan Sundari dalam kegiatan kriminal, mencoba memanipulasi bukti untuk menjebaknya. Di sisi lain, Rahmat juga menggaji beberapa polisi lainnya untuk melakukan operasi rawan yang sebenarnya dirancang untuk menjatuhkan Sundari. Sundari, yang mulai merasakan tekanan dari pihak berwenang, mulai menyelidiki siapa di balik upaya penurunan posisinya, menemukan bukti keterlibatan Rahmat. Dengan bukti di tangan, Sundari mulai merancang strategi untuk menghadapi ancaman baru dari polisi korup yang ingin menggulingkannya. Konflik antara Sundari dan Komandan Rahmat semakin memanas, menandai babak baru dalam perjuangan untuk menguasai terminal Kelapa Gading yang kini penuh intrik dan bahaya. Komandan Rahmat, bersama dengan beberapa polisi korup lainnya, merencanakan konspirasi untuk menjatuhkan Sundari dengan menciptakan insiden kriminal buatan di terminal. Mereka menyusun skenario di mana Sundari terlihat sebagai dalang di balik pencurian dan kekerasan yang terjadi, berharap bisa menangkapnya tanpa bukti yang jelas. Dalam upaya untuk merealisasikan rencana mereka, Rahmat memerintahkan beberapa polisi untuk memata-matai gerakan Sundari dan mencari celah untuk menyerangnya. Sundari, yang merasa ada yang tidak beres, mulai mempercayai intuisi bahwa ada pengkhianat di dalam kelompoknya, namun belum tahu siapa yang terlibat. Suatu malam, sebuah perkelahian palsu di area mesin dingdong diatur oleh Rahmat untuk menciptakan bukti keterlibatan Sundari dalam kekacauan tersebut. Ketika keributan itu terjadi, polisi yang bekerja sama dengan Rahmat langsung menangkap Sundari di tengah aksi, menuduhnya sebagai dalang kejahatan. Sundari dibawa ke kantor polisi dalam keadaan bingung dan marah, sementara bukti-bukti palsu mulai disiapkan untuk menguatkan tuduhan tersebut. Di dalam tahanan, Sundari berusaha mencari cara untuk membersihkan namanya, sambil mempertanyakan siapa yang sebenarnya di balik konspirasi ini. Sementara itu, Komandan Rahmat mengumumkan penangkapan Sundari kepada publik, menggunakan media untuk menyebarkan cerita tentang kejahatan yang diduga dilakukannya. Dengan reputasinya hancur dan ancaman yang semakin besar, Sundari harus berjuang keras untuk keluar dari jebakan yang dibuat oleh polisi korup dan mengembalikan keadilan di terminal Kelapa Gading. Di balik kerinduan dan tekanan yang dihadapi, beberapa preman yang sebelumnya setia kepada Sundari mulai merasa tergoda oleh tawaran suap dan kekuasaan dari Komandan Rahmat. Salah satu preman, Budi, yang dulu adalah sahabat dekat Sundari, mulai bekerja diam-diam untuk Rahmat, berharap bisa mendapatkan posisi lebih tinggi dalam hierarki kekuasaan. Budi mulai menyebarkan informasi palsu tentang rencana Sundari kepada polisi korup, memberikan Rahmat keuntungan strategis dalam upaya menjatuhkan Sundari. Di saat yang sama, Rahmat memperkuat operasinya dengan menambah pasukan dan sumber daya untuk menangkap Sundari, menjadikannya target utama mereka. Sundari, yang merasakan adanya pengkhianatan di dalam kelompoknya, mulai menyelidiki siapa yang mungkin berkhianat, namun belum menemukan bukti yang kuat. Konflik internal semakin memburuk ketika beberapa preman lainnya mulai memeluk ideologi Rahmat, menciptakan kekacauan di antara pasukan Sundari. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Sundari mengetahui bahwa Budi adalah dalang di balik pengkhianatan ini, menyebabkan rasa sakit hati dan kebingungan dalam dirinya. Budi, mengapa kau lakukan ini? Kami pernah seperti saudara, ujar Sundari dengan suara serak, mencoba memahami motivasi sahabatnya yang kini berbalik melawan. Budi hanya menatap kosong, menjawab, kekuasaan lebih penting, Sundari, aku tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Rahmat. Dengan pengkhianatan dari dalam kelompoknya, Sundari harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisinya dan menjaga stabilitas di terminal Kelapa Gading. Ketika situasi di terminal Kelapa Gading mencapai puncaknya, Sundari mengumpulkan pasukannya untuk menghadapi serangan besar-besaran dari polisi korup yang dipimpin oleh Rahmat. Kita harus mempertahankan terminal ini dengan segala cara. Jangan biarkan mereka menghancurkan apa yang telah kita bangun, perintah Sundari dengan tegas kepada para preman yang setia. Pertempuran sengit pun dimulai di sekitar mesin dingdong, dengan peluru dan benda tajam berseliweran, menciptakan kekacauan di tengah malam yang kelam. Sundari, menggunakan keahlian bela diri yang telah lama dia pelajari, berhasil melumpuhkan beberapa polisi korup yang mencoba menyerangnya secara langsung. Di tengah pertempuran, Rahmat muncul dengan senjata lengkap,
menantang Sundari untuk duel terakhir yang akan menentukan nasib terminal. Ini akhir dari semuanya, mayat hidup. Aku akan mengakhiri kekuasaanmu di sini, ujar Rahmat sambil mengacungkan senjatanya ke arah Sundari. Dengan ketenangan yang luar biasa, Sundari menerima tantangan tersebut, siap untuk menghadapi musuh terbesarnya dalam pertarungan yang menentukan. Duel antara Sundari dan Rahmat berlangsung intens, dengan setiap gerakan menunjukkan keterampilan dan tekad yang kuat dari kedua belah pihak. Akhirnya, Sundari berhasil menjatuhkan Rahmat dengan pukulan yang tepat, membuatnya terjatuh ke tanah dan mengakhiri ancaman korupsi di terminal. Setelah pertempuran usai, Sundari berdiri di tengah terminal yang hancur, menyadari bahwa meski ancaman besar telah diatasi, tantangan baru masih menantinya dalam membangun kembali kedamaian di terminal Kelapa Gading. Meskipun telah mengalahkan Rahmat, Sundari menghadapi tekanan dari pihak berwenang yang masih terpengaruh oleh sisa-sisa polisi korup yang belum sepenuhnya dihentikan. Beberapa pejabat tinggi mulai meragukan niat baik Sundari, mempertanyakan metode kerasnya dalam menghadapi musuh dan dampaknya terhadap keamanan terminal. Sundari merasa frustrasi karena upayanya untuk menciptakan kedamaian seringkali dianggap sebagai tindakan kriminal oleh mereka yang tidak mengerti situasinya. Saya hanya mencoba melindungi orang-orang di sini, tapi tampaknya keadilan tidak selalu berpihak pada yang benar, keluh Sundari kepada salah satu preman yang setia. Di sisi lain, para polisi yang masih loyal kepada Rahmat mulai meningkatkan patroli di sekitar terminal, membuat Sundari dan kelompoknya semakin sulit bergerak bebas. Sundari memutuskan untuk mencari bukti lebih lanjut tentang korupsi yang terjadi, berharap bisa membersihkan namanya dan mendapatkan dukungan dari pihak berwenang yang jujur. Dalam pencariannya, Sundari menemukan beberapa dokumen penting yang menunjukkan keterlibatan pejabat tinggi dalam perdagangan ilegal dan kolusi dengan preman. Kita harus membongkar semua ini, bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan terminal ini, kata Sundari kepada kelompoknya, mengajak mereka untuk bersatu melawan korupsi. Dengan bukti baru di tangan, Sundari mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk menghadapi sistem yang korup dan memperjuangkan keadilan di terminal Kelapa Gading. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Sundari tetap teguh dalam misinya, siap untuk melawan ketidakadilan dan memastikan bahwa terminal tetap menjadi tempat yang aman dan tertib bagi semua. Dalam kondisi terdesak, saat kepercayaan dari beberapa preman mulai goyah, kekuatan fisik dan mental Sundari yang luar biasa mulai muncul, memungkinkannya untuk menghadapi serangan brutal dengan lebih efektif. Kalian pikir bisa mengalahkanku? Aku lebih kuat dari yang kalian bayangkan, ujar Sundari sambil melompat menghindari serangan dari sekelompok polisi korup yang mengepungnya. Dengan gerakan cepat dan presisi, Sundari berhasil melumpuhkan beberapa musuh sekaligus, menunjukkan keterampilan bela diri yang telah lama dia pelajari secara rahasia. Di tengah pertempuran, Sundari menemukan sebuah laci tersembunyi di mesin dingdong, mengungkapkan buku latihan bela diri yang diwariskan oleh almarhum ayahnya. Ayah selalu bilang, kekuatan sejati datang dari dalam. Sekarang, aku mengerti, bisik Sundari sambil menatap buku tersebut dengan penuh pengertian. Menggunakan pengetahuan baru yang diperolehnya, Sundari mulai mengatur ulang strategi pertahanan terminal, membuatnya lebih sulit bagi musuh untuk menyerang. Para preman yang menyaksikan kebangkitan kekuatan Sundari mulai merasa kagum dan semakin yakin untuk mendukungnya dalam mempertahankan terminal. Sundari juga mulai melatih para preman yang setia, meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi ancaman dengan lebih baik dan menjaga keamanan bersama. Kita harus bersatu dan menggunakan kekuatan kita untuk melindungi tempat ini, bukan menghancurkannya, kata Sundari kepada kelompoknya, memberikan semangat baru bagi mereka. Dengan kekuatan tersembunyi yang kini bangkit, Sundari dan kelompoknya siap untuk menghadapi segala ancaman yang datang, memastikan terminal Kelapa Gading tetap menjadi tempat yang aman dan tertib. Meskipun telah berhasil menguatkan kelompoknya, Sundari menyadari bahwa beberapa preman yang dulunya setia mulai berbalik melawan karena tergiur oleh tawaran suap dari polisi korup. Aku tidak bisa terus seperti ini, Sundari. Rahmat menawarkan kita lebih banyak keuntungan jika kita bergabung dengannya, ujar salah satu preman kepada Sundari dengan ragu. Sundari merasa kecewa dan marah, menyadari bahwa kekuasaan dan uang dapat memecah belah loyalitas di antara para preman yang seharusnya bersatu untuk melindungi terminal. Konflik internal semakin memanas ketika beberapa preman mulai mengkhianati Sundari, bekerja sama dengan polisi korup untuk menjatuhkannya dari kekuasaan. Dalam upaya untuk menjaga stabilitas, Sundari mengadakan pertemuan darurat dengan semua preman yang setia, menegaskan pentingnya persatuan dan kepercayaan. Kita tidak bisa membiarkan mereka memisahkan kita.
Kita harus tetap bersama dan melawan bersama-sama, tegas Sundari dengan mata penuh determinasi. Namun, beberapa preman yang terpengaruh oleh suap rahmat tetap sulit untuk diyakinkan, menciptakan ketegangan di antara kelompok Sundari. Sundari mulai menyusun rencana untuk mengidentifikasi dan mengatasi pengkhianat di dalam kelompoknya, menggunakan intelijen dan strategi yang cerdik. Dengan langkah yang hati-hati, Sundari berhasil mengungkap beberapa pengkhianat, memberikan pelajaran keras bagi mereka yang mencoba mengkhianati kepercayaan. Meskipun menghadapi pengkhianatan dari dalam, Sundari tetap teguh dalam misinya, memperkuat kelompoknya dan memastikan bahwa terminal Kelapa Gading tetap aman dari ancaman luar dan dalam. Ketika kekuatan Gombreng dan polisi korup masih mencoba mengganggu ketertiban di terminal Kelapa Gading, Sundari menyadari bahwa pertempuran akhir-akhirnya akan terjadi. Suatu malam, serangan besar-besaran dilakukan oleh sisa-sisa anak buah Gombreng yang bekerja sama dengan polisi korup, menciptakan kekacauan dan kekerasan di seluruh terminal. Kita harus mempertahankan terminal ini dengan segala cara. Jangan biarkan mereka menguasai kita lagi, perintah Sundari sambil mengoordinasikan pertahanan dengan preman-preman setianya. Pertempuran yang brutal pun terjadi di setiap sudut terminal, dengan darah dan keringat bercampur di lantai, mencerminkan betapa seriusnya konflik yang dihadapi. Sundari, yang berada di garis depan, menunjukkan keberanian dan kekuatan luar biasa, memimpin pasukannya dengan strategi yang matang dan ketenangan yang menakutkan. Di tengah pertarungan, Sundari kehilangan salah satu sekutu terdekatnya, seorang preman yang setia bernama Jaka, yang gugur saat melindungi rekan-rekannya dari serangan musuh. Jaka, kau selalu menjadi pahlawan bagi kami. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia, ujar Sundari dengan air mata berlinang, meningkatkan semangat juang kelompoknya. Dengan semangat yang membara, Sundari dan para preman yang tersisa berhasil mengusir sisa-sisa kekuatan Gombreng dan polisi korup dari terminal, memastikan kemenangan mereka. Namun, kemenangan tersebut datang dengan harga yang mahal, karena banyaknya korban dan kerusakan yang ditinggalkan di terminal yang kini penuh darah. Setelah pertempuran usai, Sundari berdiri di tengah terminal yang hancur, menyadari bahwa meski mereka telah menang, masa depan terminal Kelapa Gading masih penuh dengan tantangan baru yang harus dihadapi. Setelah kemenangan besar melawan Gombreng dan polisi korup, Sundari memutuskan untuk fokus pada membersihkan terminal dari segala bentuk korupsi dan kejahatan yang masih tersisa. Dalam upaya mencari kebenaran, Sundari menemukan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan beberapa pejabat tinggi dalam perdagangan ilegal dan kolusi dengan preman. Kita harus membawa bukti ini ke pihak berwenang yang jujur. Ini adalah cara kita untuk membersihkan nama kita dan mengakhiri korupsi di sini, ujar Sundari kepada kelompoknya. Sundari mulai bekerja sama dengan pihak berwenang yang tidak terlibat dalam korupsi, menyampaikan bukti-bukti penting yang dia temukan untuk mendukung kasusnya. Dengan bukti yang kuat, Sundari berhasil membongkar jaringan korupsi yang telah lama menguasai terminal Kelapa Gading, mendapatkan dukungan dari pejabat yang bersih dan berintegritas. Terima kasih, Sundari. Berkat keberanianmu, kita bisa menghentikan kejahatan ini sekali dan untuk semua, kata salah satu pejabat kepada Sundari dengan penuh penghargaan. Proses hukum pun berjalan lancar, dengan banyak pejabat dan preman korup ditangkap dan diadili, membersihkan terminal dari pengaruh negatif yang selama ini menguasai. Sundari merasa lega melihat keadilan akhirnya ditegakkan, namun dia juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga keamanan terminal. Ini baru permulaan. Kita harus terus bekerja keras untuk memastikan terminal ini tetap aman dan tertib bagi semua orang, kata Sundari kepada kelompoknya, memberikan motivasi untuk masa depan. Dengan kebenaran yang kini terbuka, Sundari mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat dan pihak berwenang, memastikan bahwa terminal Kelapa Gading akan menjadi tempat yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Dengan berhasilnya pembongkaran jaringan korupsi, Sundari mulai merasakan perubahan besar dalam sikap para preman yang sekarang melihatnya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Kami semua berhutang budi padamu, Sundari. Tanpamu, terminal ini mungkin sudah tidak ada lagi, ujar salah satu preman dengan tulus, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Sundari mengadakan pertemuan di pusat terminal, mengumumkan kepemimpinannya sebagai Mbak Sundari Kelapa Gading, dan mengajak semua preman untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan. Mari kita bekerja bersama-sama untuk menciptakan terminal yang aman dan tertib bagi semua orang. Kita bisa melakukannya jika kita bersatu, ujar Sundari dengan penuh semangat kepada para preman yang berkumpul. Para preman yang tersisa bersumpah setia pada Sundari setelah menyaksikan keberaniannya dalam menghadapi ancaman dan ketidakadilan, memperkuat posisi kepemimpinannya.
Dengan pengakuan dan dukungan dari para preman, Sundari mulai menerapkan kebijakan baru di terminal, seperti patroli rutin dan sistem keamanan yang lebih baik. Kita akan memastikan bahwa tidak ada lagi kekerasan atau korupsi di sini. Terminal ini adalah milik kita semua, tegas Sundari, memastikan bahwa setiap orang memahami tanggung jawab mereka. Sundari juga mulai membuka dialog dengan pihak berwenang yang bersih, membangun hubungan yang saling menguntungkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di terminal. Melalui kerja keras dan dedikasinya, Sundari berhasil mengubah terminal Kelapa Gading menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi penumpang dan para preman. Dengan pengakuan yang kini dimilikinya, Sundari resmi menjadi pemimpin yang dihormati dan ditakuti di terminal Kelapa Gading, memastikan bahwa keadilan dan keamanan tetap terjaga selama 12 tahun ke depan. Selama 12 tahun kepemimpinannya, Sundari berhasil mengubah terminal Kelapa Gading menjadi salah satu terminal bus paling tertib dan aman di Jakarta, meski tetap menghadapi berbagai intrik dunia gelap. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan saya bangga melihat bagaimana kita semua telah berubah menjadi lebih baik, ujar Sundari dalam pidato perayaan ulang tahun terminal yang ke-12. Sundari terus menerapkan kebijakan-kebijakan ketat yang memastikan bahwa tidak ada lagi preman yang mengganggu ketertiban atau melakukan tindakan kriminal di terminal. Meski begitu, intrik dan persaingan internal tetap ada, dengan beberapa preman yang mencoba mencari celah untuk merebut kekuasaan atau mendapatkan keuntungan pribadi. Sundari selalu waspada, menggunakan kecerdasannya untuk menangani setiap masalah yang muncul dengan cepat dan efektif, menjaga stabilitas dan keamanan terminal. Kita harus terus bekerja keras dan tetap waspada. Dunia di luar mungkin berubah, tapi kita harus memastikan bahwa terminal ini tetap aman, kata Sundari kepada kelompoknya. Dalam periode ini, Sundari juga membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal dan pihak berwenang yang mendukung upayanya, memastikan dukungan yang berkelanjutan. Sundari seringkali terlibat langsung dalam penyelesaian konflik, menggunakan pendekatan yang adil dan bijaksana untuk menjaga keharmonisan di antara para preman. Kita bukan hanya penguasa di sini, kita juga pelindung. Mari kita terus menjaga terminal Kelapa Gading sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi semua, ujar Sundari dengan penuh keyakinan. Dengan 12 tahun kepemimpinan yang sukses, Sundari telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang kuat dan dihormati, memastikan bahwa terminal Kelapa Gading tetap menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan keadilan. Setelah 12 tahun memimpin terminal Kelapa Gading, Sundari mulai merasakan kelelahan dan kehausan akan kehidupan yang penuh kekerasan, membuatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan dunia preman. Aku merasa sudah waktunya untuk mencari kehidupan yang lebih tenang dan damai. Ini bukan berarti aku meninggalkan kalian, tapi aku butuh perubahan, ujar Sundari kepada kelompoknya dalam sebuah pertemuan emosional. Keputusan Sundari untuk keluar dari dunia preman tidak diterima dengan mudah oleh semua orang, karena masih banyak yang mengandalkan kepemimpinannya untuk keamanan dan ketertiban. Beberapa preman yang setia berusaha meyakinkan Sundari untuk tetap tinggal, mengatakan bahwa terminal akan kehilangan arah tanpa kehadirannya yang kuat. Namun, Sundari tetap teguh pada keputusannya, menyadari bahwa dia butuh waktu untuk menyembuhkan diri dan mengejar kehidupan yang lebih baik di luar kekuasaan. Terima kasih atas segalanya. Aku percaya kalian bisa terus menjaga terminal ini dengan baik setelah kepergianku, kata Sundari dengan mata berkaca-kaca kepada para preman yang menghormatinya. Sundari mulai merencanakan langkah-langkah peralihan kekuasaan, memilih pemimpin baru yang akan meneruskan visi dan misinya untuk menjaga keamanan terminal. Proses transisi ini berjalan lancar berkat kerja keras Sundari dan dukungan dari para preman yang menghormati kepemimpinannya, memastikan bahwa terminal tetap aman dan tertib. Pada hari terakhirnya, Sundari mengadakan pesta perpisahan di terminal, dihadiri oleh semua preman dan beberapa pihak berwenang yang menghargai kontribusinya. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan lega, Sundari meninggalkan terminal Kelapa Gading, meninggalkan warisan yang akan selalu dikenang sebagai simbol kekuatan dan keadilan. Meskipun Sundari telah meninggalkan terminal Kelapa Gading, namanya tetap hidup sebagai legenda yang menakutkan dan dihormati di kalangan preman dan masyarakat. Mbak Sundari Kelapa Gading, wanita yang mampu membuat para preman gemetar hanya dengan namanya. Bisik-bisik preman baru kepada satu sama lain, menunjukkan rasa takut dan hormat yang mendalam. Cerita tentang keberanian dan kekuatan Sundari menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuatnya dikenang sebagai pahlawan yang melawan korupsi dan kekerasan di terminal. Beberapa preman yang pernah bekerja di bawah kepemimpinannya masih menjaga terminal dengan dedikasi tinggi, memastikan bahwa warisan Sundari tetap terjaga. Kita harus terus menjaga terminal ini sebagaimana Sundari mengajarkan kita,
keamanan dan ketertiban adalah prioritas utama, kata salah satu preman senior kepada kelompoknya. Nama Sundari menjadi simbol kekuatan dan keadilan, seringkali disebut-sebut dalam cerita-cerita lokal sebagai contoh wanita tangguh yang mampu mengubah dunia gelap menjadi lebih tertib. Meskipun sudah pergi, pengaruh Sundari tetap terasa di setiap sudut terminal, dari sistem keamanan yang diterapkan hingga budaya kerja yang lebih baik dan teratur. Kita tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan Sundari untuk kita semua. Dia adalah pahlawan sejati kita, ujar salah satu preman muda dengan bangga. Nama, Mbak Sundari Kelapa Gading, menjadi identitas yang dihormati, seringkali digunakan untuk menyebut sosok yang kuat dan adil di tengah dunia yang penuh kekerasan. Dengan demikian, legenda Sundari tetap abadi di Terminal Kelapa Gading, memastikan bahwa namanya akan selalu dikenang sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan keadilan dalam menghadapi segala tantangan. Setelah meninggalkan Terminal Kelapa Gading, Sundari memulai hidup baru di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk dan kenangan masa lalunya sebagai pemimpin preman. Ini adalah kesempatan baru bagiku untuk menemukan kedamaian dan membangun kehidupan yang lebih baik, pikir Sundari sambil menikmati pagi yang tenang di lingkungan barunya. Meskipun telah jauh dari dunia preman, Sundari tetap menyimpan kenangan indah dan pahit dari perjuangannya, yang membentuk siapa dirinya saat ini. Dalam kehidupan barunya, Sundari mulai terlibat dalam kegiatan sosial, menggunakan pengalaman dan keahliannya untuk membantu masyarakat setempat yang membutuhkan. Kita semua punya kesempatan untuk berubah dan membuat perbedaan, tidak peduli seberapa sulit perjalanan kita, ujar Sundari kepada kelompok relawan yang baru dia bentuk. Meskipun menikmati kehidupan yang lebih damai, Sundari tidak bisa sepenuhnya melupakan Terminal Kelapa Gading dan semua yang telah dia perjuangkan di sana. Beberapa kali, Sundari menerima kunjungan dari mantan preman yang kini mencoba hidup lebih baik, berterima kasih atas bimbingannya yang telah mengubah hidup mereka. Tanpamu, saya mungkin masih terjebak dalam dunia yang gelap dan penuh kekerasan. Terima kasih, Sundari, kata salah satu mantan preman dengan mata berkaca-kaca. Dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur, Sundari menyadari bahwa meski dia telah meninggalkan dunia preman, warisannya akan terus hidup dan menginspirasi banyak orang. Ini bukanlah akhir, tapi awal dari babak baru dalam hidupku. Aku siap untuk menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik, ujar Sundari dengan senyum optimis, melangkah maju menuju akhir yang baru dan penuh harapan.